Selamat datang di channel Zona Belajar Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 7 subtema 1, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang muatan PPKN KD 1.4, 2.4, dan 3.4 tentang mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 yang akan membahas menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Dan yang terakhir adalah pembelajaran IPS dengan KD 3.2. Kita akan mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Baiklah anak-anak, kita akan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Keberagaman budaya terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis dari segi suku, bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dan dari bidang pekerjaan, keberagaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Menghormati setiap pekerjaan yang kita temui seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menemukan ide pokok, gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Contohnya, dari Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Di Pulau Jawa terdapat suku Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Kemudian ada suku Bali, dilanjutkan Sasak dari Sumbawa, Bahau, Kayan, dan Banjar, Bugis, Babongko, Budong-Budong, dan Batui dari Sulawesi.
Ambeliu, Babar, dan Buru, serta suku Asmat dan Dawibu dari Provinsi Papua. Ayo membaca. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 367 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua penduduknya berjumlah 2 juta orang, memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah bahasa daerah akan mempengaruhi pada kemungkinan kepunahan suatu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah salah satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum bahasa daerah tersebut benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Silakan sekarang anak-anak coba untuk menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Di atas, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian tuliskan pula informasi baru yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat. Tugas mandiri silakan anak-anak kerjakan dengan baik dan benar, kemudian hasil pekerjaannya dapat diserahkan kepada guru kelasnya masing-masing. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dengan cara klik tanda subscribe, kemudian pijit loncengnya agar mendapatkan informasi kiriman pembelajaran terbaru dari admin. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Di tempat dan lokasi yang sama, Jona Belajar Mandiri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.